Selamat datang di Nyantai dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya biar tahu dan langsung nonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan hari ini kita ada handphone baru, yang mana ini handphone yang driver online yang masih fresh banget. Oppo A57. Nah, kenapa gue bilang seperti itu nih? Bukannya ke hal negatif ya, tapi memang handphone ini bener-bener cocok banget buat pengguna yang sering mobilitas di luar ruangan cuy. Sama harganya pun juga terbilang murah untuk di spesifikasinya. Fitur menariknya juga seperti itu ya, dibuat sedemikian awet seharian ditambah charger yang udah cepet juga. Jadi baterainya ini udah di 5000 mAh, terus pakai charger Superfook 33 watt ya. Jadi buat dibawa keluar ini udah enak banget. Bayangin aja, driver online sering pakai GPS buat di jalan ya, itu kan pasti ngebutuhin baterai yang kuat ya. Jadi ini 5000 mAh mah aman banget cuy. Terus GPS-nya pun udah aman ya buat navigasi di jalan. Dan kalau misalkan baterainya habis, lu bisa aja ngecharge lebih cepet lagi pas lagi nongkrong di base camp contohnya, terus bisa sambil istirahat bareng teman-teman lu di sana gitu ya. Simpelnya ya paling oke case-nya seperti itu. Atau ditambah deh kayak nganter-nganter barang gitu ya. Kameranya ini pun juga udah oke buat dipakai foto-foto. Ya sebenarnya nggak cuma driver aja sih, orang-orang yang butuh pakai handphone harian dan malas gitu ya sama yang namanya ngecharge, ini bisa banget kalian pilih. Apalagi di harganya ini masih terjangkau. Jadi handphone ini sekali lagi di harga 2,4 jutaan aja. Yang selain kebutuhan harian ini terpenuhi, spek lainnya pun juga udah cukup oke lah. Tapi sebelum gue lanjutin, kita bahas dulu dari segi desainnya. Yang menurut gue handphone ini mirip banget sama kakaknya si Oppo yang premium juga, yaitu Oppo Reno 8. Jadi keren kan? Pertama, desainnya ini flat ya, jadi modern banget, apalagi itemnya ini udah bagus juga. Terus nih ya, buat kalian yang jorok tangannya, maksudnya minyakan terus gitu ya, di belakang ini udah lebih aman karena udah pakai desain Oppo Glow ya. Jadi selain tampangnya udah nggak glossy lagi, sekarang ada glitter matte gitu ya. Jadi tampang handphone 2 juta ini udah berasa mahal. Kamera bumnya juga sama, nggak norak, jadi nggak kelihatan boba aneh gitu. Apalagi kalau yang pakai kan bapak-bapak gitu ya, pengennya handphone yang nggak keanak-anakan desainnya, yang style biasa aja gitu. Ini udah lebih premium. Dan tentunya masih ada jack audio. Ini sebelahan bareng si Type-C dan speakernya, jadi bisa kalian pakai buat dengerin lagu ataupun nelpon pakai earphone kesayangan kalian. Cuma satu hal aja nih yang gue kurang suka di bagian fisiknya, yaitu tombolnya ini terlalu clicky. Ya, jadi kerasa sesuai lah di harganya gitu feelnya. Sisanya sini udah enak lah, buat di 2,4 jutaan dari stylenya udah menang lah. Coba, kalau menurut kalian kurang apa lagi nih kira-kira? Masa stylenya masih ada yang bilang jelek gitu ya? Nah, lanjut kita bahas dari segi entertainmentnya. Yang gua rasa ini poin terbaiknya selain punya baterai tahan lama. Ini handphone pertama udah punya ukuran yang cukup besar, yaitu di 6,56 inci dengan berat yang tergolong ringan, yaitu 180 gram aja. Layarnya juga masih di SD ya, masih di 720p 60Hz, tapi tingkat kecerahannya udah maksimumnya di 600 nits cuy. Jadi memang asik buat dibawa mobilitas keluar ruangan. So, ini udah enak lah buat YouTubean, ditambah ya handphonenya lagi punya keunikan tersendiri dan jarang banget buat temuin di handphone lain ya. Dan bahkan ini pertama kali juga gitu. Kalau si handphone ini udah punya speaker stereo yang imbang suaranya kiri kanannya dan punya volume booster hingga 200% cuy. Jadi kalau lu maksimalin lagi pencet volumenya, media ini dibakalan kasih tahu nih suaranya itu udah di boost sampai 200%. Yang mana ini kenceng banget. Rasanya tuh kayak pakai speaker Bluetooth gitu ya. Ini sih asik yang buat sering makainya handphone tuh buat nyalain lagu dangdutan gitu di tempat tongkrongan atau pamer suara menang pas lagi main game sih, ini enak banget. Jadi buat sambil nonton film atau streaming YouTube, nih handphone masih oke sih. Cuma ya itu, paling resolusinya ketahan di HD aja, belum ke Full HD cuy. Ya nggak apa-apa lah, harga segini masih wajar panel segitu ya.
Dan spesifikasinya ini handphone juga udah dipakein Helio G35 dari MediaTek juga, chipset gaming seri entry level ya. Jadi performanya udah di boost buat di kelasan entry dengan RAM 4GB bawaannya dan bisa di-expand hingga 4GB lagi. Jadi totalnya ada 8GB dan penyimpanan ini udah memiliki 64GB plus bisa di-expand lagi menggunakan SD card micro. Kalau tes performanya sendiri sih ya Antutu bisa dapat di angka 110 ribuan ya. Dan dipakai multitasking sih sebenarnya sesuai kemampuan dari Helio G35. Aman kalau nggak banyak aplikasi jalan, tapi sekalinya banyak aplikasi jalan ya perlu ingat-ingat harus tutup beberapa aplikasi berat biar balik lancar lagi penggunaannya. Dan pengetesan game di sini yang pertama di Mobile Legends settingan default ya, refresh rate-nya high juga. Grafik high juga, ini FPS-nya bisa dapat ke 50. Cuma kalau lagi rame berantemnya itu bisa turun sedikit ke 31. Kalau smooth sih sebenarnya sama aja ya, soalnya performanya nggak ada peningkatan yang signifikan. Mendingan tetap di grafik high aja biar gambarnya itu nggak 8 bit amat. Dan buat gaming Mobile Legends 20 menit ini pun berikut dengan plugin programmernya ini ya paling turun di 4%-an. Kalau di game kedua itu PUBG, settingan default smoothnya itu dengan grafik tertinggi di medium, ini bisa cukup membuat terpukau lah karena FPS stabil di 25 aja. Gyroscope sama sekali nggak usable karena ini handphone cuman ada virtual gyroscope aja. Dan kalau lagi main tiba-tiba patah-patah ya, ini gyroscope malah nyusahin kayak nyangkut gitu. Kalau mau main game ini ya manualan aja, udah paling bener. Dan gua main PUBG cuma 10 menit ini baterainya ya paling mendrop cuma 1% doang, irit banget. Dan game ketiga yaitu Apex ya, settingan tertingginya ada di grafik normal, frame rate-nya high. Sama juga kayak dua game sebelumnya, ini game ringannya cuma mampu mentok di 30 fps aja. Dan sempat sebenarnya drop ke 24 kalau ada banyak obstacle kayak granat ataupun petasan gitu ya. Tapi ya buat main di game ini ya, gua rasa masih masuk akal. Soalnya bisa tahan fps di 25 sampai 30-an aja. Jadi nggak begitu jatuh lah untuk fps-nya. Jadi kesimpulannya buat di gaming di handphone ini sebenarnya lebih asik ya buat di settingan frame rate low atau enggak ya 30 fps aja. Yang mana ini terkesan biar lebih stabil aja. Memang sebenarnya juga ini handphone kan bukan handphone gamingnya. Jadi buat keperluan gaming paling ya tipis-tipis aja lah buat ngisi waktu, bukan untuk push rank di handphone ini. Ya seperti itulah. Kalau kita bahas lagi untuk utilitas di handphonenya sebenarnya masih standar. Di handphone ini masih konektivitasnya di 4G aja dan sayang juga belum ada NFC. Serta untuk sensor handphone ini yang untuk utamanya udah ada semua. Dan untuk keamanan di handphone ini juga udah bisa pakai kunci sidik jari sama scan muka kalian. Jadi masih komplit. Untuk segi kamera, handphone ini punya kamera utamanya di 13 megapiksel dan mononya 2 megapiksel serta kamera depannya di 8 megapiksel punya. Kalau ngomongin soal kualitas sih, soal kamera ini cuma bagus buat foto siang hari aja. Karena detail sama AI-nya ini bisa ngebagusin gambarnya jadi punya warna lebih bagus. Ya ini sih udah oke lah kalau kameranya buat di harga 2 jutaan. Tapi kalau ke mode malam, memang kameranya ini belum kuat ngambil gambar yang bagus ya. Kayak warna terang jadi blown out gitu ya. Warnanya hilang dan grain di fotonya ini cukup tinggi ya. Kurang jernih jadinya. Kalau kamera depan gue bisa katakan ini udah oke ya dari hasil yang udah kita tangkap di sini. Bisa ngambil gambar yang cukup jelas detailnya. Mode portraitnya juga oke. Kamera depannya bukan masalah lah. Kecuali kita udah masuk ke ranah videonya. Walaupun ini udah sama-sama bisa rekam full HD ya di kamera depan dan belakangnya. Tapi di mode siang hari sebenarnya gue kurang puas aja sama gambar yang diberikan. Kalau di kamera belakang ini kayak dinaikin kontrasnya jadi kayak tajamnya itu dibuat-buat. Dan kalau kamera depannya malah bikin overexpose di mana-mananya. Ya sebenarnya sih kalau kalian bisa ambil video di waktu dan tempat yang bagus sih sebenarnya bisa-bisa aja nih handphone ngambil gambar yang bagus. Tapi kalau ganti ke mode malamnya memang nih handphone bukan didesain untuk itu. Jadi buat handphone Oppo A57 yang berada di ranah handphone murah, gue rasa memang tujuan itu lebih cocok buat dipakai mobilitas luar ruangan yang ngebutuhin fitur khusus untuk keluarnya gitu ya. Ini udah 5000 mAh, terus juga 33 watt charging super fast juga, awet banget lah baterainya, ditambah lagi display yang terang, jadi nggak bikin sulit buat dipakai di bawah matahari. Sama juga fitur entertainmentnya buat di handphone 2 jutaan ini udah oke banget. Layar HD-nya ini udah dilengkapi dengan speaker stereo yang super kenceng suaranya.
Dan by the way-nya juga untuk kencengnya ini nggak buruk loh, masih oke juga. So kalau ditanya handphone ini cocok buat kalian atau enggak, ya balik lagi ke awal video tadi. Gue sih lebih ngutamain sama pengguna yang kerjanya itu sering di luar ruangan. Mau kalian driver online, kurir paket, atau memang pekerja kantoran yang sering diminta bosnya itu buat cek kondisi lapangan. Ini sih aman banget handphonenya. Foto-foto di tempat yang cukup cahaya masih oke. Jadi buat ambil gambar laporan masih bisa dimanfaatkan juga. Sisanya sih kalau buat yang spesifik seperti gaming, ya memang handphone ini cocoknya buat ke penggunaan kasual aja, bukan gaming yang secara ekstrim ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Oppo A57. Jadi tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone murah. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.